Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, legenda Arsenal pantau bakat muda Timnas U20. Malaysia tak terima LSTY turunkan lapis kedua di ASEAN Cup. Pernyataan jangkal Emil Audero usai diminta bela timnas. Catatan fantastis Calvin Verdong di Liga Belanda. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Legenda Arsenal Cesc Fabregas memberikan kejutan pada skuad Timnas Indonesia U20 dengan menghadiri sesi latihan mereka pada Jumat 31 Mei kemarin. Diketahui Timnas Indonesia U20 sekarang ini berada di markas klub Como. Mereka sekarang menjalani pemusatan latihan di bawah pelatih Indra Syafri, di mana mereka dikembali sebelum terjun ke turnamen Maurits Revolut 2024 alias turnamen Thailand Cup 2024. Turnamen ini akan digelar pada 3-16 Juni mendatang. Hal ini terungkap dari unggahan akun Instagram manajer Timnas Indonesia U20 Ahmed Zaki Iskandar. Kedatangan Cesc Fabregas mendapat tepuk tangan dari skuad Timnas Indonesia. Ex-pemain Barcelona ini mengaku dirinya dan juga pemilik Como sangat senang dengan kehadiran Arhan Kakak dan kawan-kawan di klub Lombardia tersebut. Selamat datang di Como. Saya tidak tahu apakah kalian pernah ke sini sebelumnya, tapi bagi kami ini sangat menyenangkan. Pemilik sangat senang kalian bisa datang ke sini. Kalian tahu bahwa pemilik kami berasal dari negara kalian, dan bagi kami ini sangat spesial untuk mengikuti para pemain dari Indonesia. Ujar Cesc Fabregas. Bek Timnas Indonesia Pratama Arhan turut buka suara terkait kedatangan Calvin Verdong yang bakal ikut ramaikan persaingan bek kiri skuad Garuda. Pemain Swan FC tersebut mengaku senang akhirnya bisa bergabung dengan tim. Tak hanya merasa senang bisa bergabung dengan tim jelang menghadapi laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, namun Arhan juga menyambut baik Calvin Verdong yang akan menjadi saingannya di posisi bek kiri Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Calvin Verdong merupakan pemain berposisi bek kiri sehingga ia akan menambah persaingan di tim merah putih. Namun menanggapi hal itu, Arhan tak terlalu pusing. Ia justru menyebut bahwa persaingan di posisi bek ini akan menjadi langkah bagus buat dirinya untuk bisa meningkatkan skillnya. Pemain berusia 22 tahun itu mengatakan bahwa ia bisa belajar dari Verdong yang telah bermain di Eropa. Bek Timnas Indonesia Jordi Amat sudah gabung ke skuad Garuda. Kini Timnas Indonesia pun semakin lengkap. Kabar bergabungnya Jordi diungkap oleh rekan setimnya Sandy Walsh di akun Instagramnya Jumat 31 Mei kemarin. Jordi pun langsung sekamar dengan Sandy. Keduanya memang sudah akrab sejak awal proses naturalisasi. Jordi dan Sandy menjalani proses naturalisasi bersama hingga akhirnya main di Timnas Indonesia. Dengan gabungnya Jordi Amat, kini skuad Garuda semakin lengkap. Masih ada dua pemain yang belum bergabung, yakni Justin Hapner dan Jay Ises. Timnas Indonesia akan melakoni laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tanggal 6 dan 11 Juni, di mana pada tanggal 6 melawan Irak lalu melawan Filipina pada tanggal 11. Performa apik Timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023 Qatar dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia rupanya menarik perhatian salah satu media asal Malaysia. Mereka mengkritik keputusan Timnas Indonesia yang dikabarkan akan menurunkan pemain lapis kedua di Piala AFF 2024. Kritik ini muncul setelah berita yang beredar menyebutkan bahwa Indonesia lebih memprioritaskan kualifikasi Piala Dunia 2026 sehingga Piala AFF bukan lagi menjadi fokus utama. Menurut unggahan dari akun X @OneFootballM, keputusan ini dianggap meremehkan turnamen regional tersebut yang biasanya menjadi ajang bergengsi bagi negara-negara Asia Tenggara yang menunjukkan kekuatan sepak bola mereka. Selain itu, mereka menganggap bahwa Indonesia tak selayaknya meremehkan ajang Piala AFF yang kini berubah nama menjadi ASEAN Cup tersebut lantaran skuad Garuda belum mampu menjadi kampiun.
Yance Sayuri dibuat heran dengan nasibnya yang selalu pupus membela timnas Indonesia karena cedera. Hal itu membuat pemain PSM Makassar tersebut sangat terpukul. Seperti yang diketahui bersama bahwa Yance Sayuri dicoret Sintayong dari skuad timnas Indonesia untuk laga melawan Irak dan Filipina karena cedera. Dipulangkannya Yance Sayuri ini telah mendapat konfirmasi langsung dari Ketua Badan Tim Nasional Sumarji pada Jumat 31 Mei lalu. 3 hari berada di dalam pantauan dokter, nasib sial dialami oleh Yance Sayuri saat harus menerima keputusan dipulangkan dari TC Timnas. Keputusan itu didapat setelah melalui beberapa pertimbangan, termasuk pemeriksaan medis terakhir yang membuat staf tim sepakat untuk memulangkannya. Timnas Indonesia akan menghadapi Tanzania dalam laga uji coba jelang melakoni babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menata pertandingan itu, back sayap Timnas Indonesia Zain Patinama buka suara soal kekuatan lawan. Dalam aspek kenegaraan, Zain menyebut jika Tanzania merupakan negara yang indah, hal itu pun diimbangi dengan kekuatan tim sepak bola mereka. Jika melihat peringkat FIFA, Tanzania memang lebih baik ketimbang skuad Garuda. Zain pun mengatakan jika laga kontra Tanzania akan menjadi pemanasan baik bagi timnas Indonesia untuk memantapkan taktik. Selain itu, pertandingan ini juga menjadi tolok ukur bagi kondisi fisik para pemain asuhan Sintayong. Kiper asal Serie A Liga Italia Emil Audero selalu dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia. Menanggapi hal itu, akhirnya Emil Audero buka suara terkait banyaknya berita yang mengaitkan dirinya dengan skuad Garuda. Salah satu media lokal kota Como, La Provincia di Como, sempat mewawancarai Emil Audero setelah sempat terlihat berjalan-jalan di sana. Berbicara soal Indonesia, Emil Audero membenarkan bila dirinya merupakan kelahiran Indonesia. Ya, asal saya orang Indonesia. Saya lahir di sana, saya telah ke Indonesia beberapa kali, kebanyakan pada hari libur, dan saya akan lebih sering kembali lagi. Anggap saja tidak sedekat itu. Memang benar, timnas Indonesia menginginkan saya, tapi saya hanya punya paspor Italia. Jadi kemungkinan untuk membela timnas Indonesia pun tidak ada. Saya bisa mengajukan menjadi WNI, tetapi saya tidak tahu seberapa besar itu menolongku. Ungkap Emil. Pernyataan Emil seperti secara halus kemungkinan membela timnas sangat kecil. Kelvin Verdonk memiliki rapor apik bersama klubnya di Liga Belanda jelang menjalani debut untuk timnas Indonesia. Kelvin Verdonk membawa catatan impresif dalam kehadirannya di skuad Garuda. Verdonk merupakan pemain andalan NEC Nijmegen dalam satu musim di Eredivisie Belanda, di mana baik berusia 27 tahun itu mencatatkan 33 pertandingan di Eredivisie musim ini. Ia tercatat hanya sekali absen karena akumulasi kartu kuning pada pekan ke-29. Dalam riwayatnya, Verdonk nyaris bermain 90 menit ketika diturunkan pelatih Rogier Meijer. Jebolan Akademi Feyenoord itu membukukan 2 gol dan 2 assist dari 2.856 menit bermain di Liga Belanda. Dilansir dari SofaScore, Verdonk mendapat rating 7,13 sepanjang penampilannya di Eredivisie musim ini. Berkat sumbangsihnya, NEC Nijmegen finish di urutan ke-6 klasemen Eredivisie musim ini. Di Piala KNVB, Verdonk bermain dalam 6 pertandingan dengan mencatatkan 1 assist. Verdonk pun nyaris membawa NEC Nijmegen menjuarai Piala KNVB andai tak kalah dari Feyenoord.